Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demo workshop administrasi dan manajemen jaringan untuk proyek UTS. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mujir, NRP 21 1018 1036. Saya dari kelas 2 D4 ITB. Jadi sekarang saya kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya mengambil prodi D4 Teknik Informatika. Nah, dalam proyek ini saya mendapatkan tugas untuk membangun sebuah sistem yang terdiri dari DNS server, web server, mail server, dan webmail. Dan untuk gambaran atau rancangan desain sistemnya nampak seperti pada layar. Jadi ada DNS server, ada yang sebagai slave, ada yang DNS server master. Kemudian web servernya saya menggunakan aplikasi yang saya gunakan pakai Nginx. Kemudian untuk mail servernya pakai Postfix. Untuk SMTP-nya, untuk emailnya saya pakai Dovecode. Kemudian webmailnya saya menggunakan Roundcube. Jadi saya tidak menggunakan yang Square Mail. Jadi semua ini gambaran rancangan sistem ini saya bangun nanti saya aplikasikan di dalam menggunakan virtual machine yang ada di VirtualBox. Jadi klien yang di sini nanti yang bertindak sebagai adalah komputer saya yang terinstall Windows 10. Kemudian untuk servernya, ya baik yang untuk yang DNS master sama yang slave itu merupakan virtual machine. Jadi saya menjalankan dua virtual machine. Namun sebelumnya kita perlu pastikan dulu agar setiap virtual machine terkoneksi dengan baik. Jadi untuk adapter 2 saya konekkan ke virtual host. Jadi yang virtual hostnya. Kemudian untuk yang adapter 2 nanti saya adapter 1 saya konekkan ke yang DNS slave-nya nanti. Kemudian untuk yang DNS di sini perlu diperhatikan untuk internal network, jadi atau komunikasi atau hubungan antara virtual machine. Jadi intinya itu kita harus menyamakan namanya. Jadi kalau nama internal networknya itu misalkan inet, maka yang mau terhubung dengan jaringan internal itu ya harus pakai nama inet juga gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Pertama saya akan jalankan dulu yang Debian. Untuk yang Debian nanti yang akan menjalankan DNS master, web server, dan layanan lainnya. Jadi Debian 10. Jadi saya menggunakan Debian 10 atau untuk release code name-nya itu namanya booster. Jadi saya menggunakan Debian 10 karena lebih stabil dan memang sudah reliable, sudah handal, dan sudah banyak community supportnya. Dan untuk server sendiri juga sangat bagus dan selalu menempati posisi 3 terbesar lah untuk server, untuk OS server. Jadi kita tunggu dulu 2 virtual machine-nya jalan dulu. Memang agak lama karena memang komputernya agak lemot. Ya, saya login di sini langsung ke user root nanti agar tidak usah mengetikkan su pada saat mau mengetikkan komen perintah. Jadi langsung masuk ke super usernya. Ya, tunggu agak lama. Nah, kita cek dulu ifconfig untuk mengecek IP address. Jadi yang pada komputer server utama itu kita IP-nya 10.252.108.122. Di sini kan sudah terinstall DNS server. Jadi untuk yang IP 10.251.108.122 itu udah kita kasih alamat atau nama domain. Nama domainnya mujir.com. Subdomainnya itu ada www, mail, proxy, FTP, dan lain sebagainya. Juga saya yang virtual
ada virtual domainnya juga. Virtual domainnya itu ada mujir.edu sama mujir.com, mujir.org. Jadi sama saja, nanti virtual machine jadi mengarah ke satu IP yang sama. Cuma kalau virtual machine itu tidak bisa reverse, hanya bisa yang forward. Karena untuk reverse sendiri memang harus mengarah ke satu file. Jadi kalau kita mau pakai reverse juga nggak bisa, tetap jadi yang reverse itu harus domain utamanya, yang domain virtualnya itu nggak bisa gitu. Nah, kita coba cek koneksi dulu apakah antar dua virtual machine sudah nyambung. Ya, ternyata sudah nyambung. Bisa tes di pingnya udah reply, berarti antara dua mesin ini sudah nyambung. Ya, tunggu dulu. Ya, kita akan setting dulu di Windows-nya. Kita setting IP-nya dulu. Emang agak lama. Ya, langsung masuk ke untuk manajemen networknya, yang adapter option. Ya, kita langsung masuk ke virtual host only network. Jadi virtual host only network tadi nyambung ke server utamanya tadi yang ber-IP 10.252.108.122. Kita kasih alamat IPv4. Jadi untuk perlu diperhatikan untuk DNS servernya saya menggunakan dua. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalkan yang pertama 122 itu DNS masternya, terus yang alternatifnya itu 123 atau DNS slave-nya. Jadi kalau misalkan yang 12 atau titik 122 tadi down, maka nanti komputer klien akan meresolve domain ke DNS server berikutnya, yakni 123. Yang dalam hal ini 10.252.108.123 adalah DNS slave. Jadi DNS slave itu adalah nanti nyambungnya ke DNS server utamanya yang master. Ya, sebelumnya saya akan coba tes koneksi dulu antara virtual hostnya dengan virtual machine-nya. Apakah sudah bisa berkomunikasi atau sudah terkoneksi. Kita tes ping ke www.mujir.com. Agak lama ini, ntar saya tutup, saya coba cek dulu. Coba cek pakai IP dulu. Saya coba restart yang networknya sama bin-nya. Masih unreachable, berarti masih ada masalah dengan koneksi antara virtual host dengan virtual machine-nya. Saya coba pecahkan dulu. Mungkin ini masalah koneksi adapternya tadi kita setting di virtual machine-nya. Akan coba cek dulu nanti. Ini coba bin 9-nya aman, networking aman, seharusnya sudah jalan nanti kalau ping jadi minta ini untuk ping yang infinity yang tanpa batas ini. Coba ternyata masih unreachable. Saya berarti masalahnya bukan di masalah IP-nya, berarti masalah kita koneksi adapternya tadi di network. Jadi masuk ke setting network. Ya, di sini adapter 2 tadi
adapter 2 tadi belum memiliki alamat IP. Adapter 2-nya yang saya kasih alamat IP itu cuma yang adapter 1. Karena di sini nanti kalau kalau belum ada routing, di sini nggak ada routing, konsep routing, maka saya putuskan dulu yang koneksi ke virtual, yang ke internal atau yang ke DNS sleeve-nya tadi. Saya putus dulu koneksinya, saya gunakan koneksi itu untuk koneksi ke klien atau virtual host Windows 10. Jadi saya tutup dulu, nanti saya sambungkan yang adapter 1 ke yang asalnya internal network, saya hadapkan ke virtual host. Yang adapter 2 saya tidak gunakan dulu. Berarti di sini saya belum, yang server utama belum terkoneksi ke DNS sleeve. Jadi kalau sudah nyambung berarti pasti nanti udah reply nanti pingnya, karena tadi salah di setting adapter di VirtualBox-nya. Jadi penting untuk diperhatikan, kalau kita salah setting adapter bisa-bisa kita gak koneksi karena kita pakai virtual. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kecuali kalau kita pakai yang real langsung antar komputer, jadi yang komputer secara fisik gitu, berarti kan kita enak bisa ngeceknya. Kalau koneksi berarti ngeceknya kabel gitu. Kalau ini kan semuanya software, koneksinya pun dalam bentuk ya logic gitu. Nah, adapter satunya kita ganti ke virtual. Terus di sini coba ping, pasti udah jalan. Nah, udah reply. Jadi memang salahnya di situ. Jadi sementara dulu saya putuskan koneksinya ke server DNS sleeve-nya dulu, ke DNS sleeve-nya. Jadi yang server DNS sleeve-nya saya disable dulu. Terus lebih baik ini aja, yang saya putus, yang ke virtual host-nya saya putus, saya sambungkan antara DNS server dengan DNS yang master dengan yang slave. Jadi nanti ceknya itu berdasar dari langsung ngeceknya itu melalui DNS master atau DNS slave-nya. Jadi pertama kita ping dulu apakah sudah berkomunikasi dengan baik antara yang slave sama yang master, dan di ping sudah reply berarti sudah terkoneksi dengan baik. Lanjut kita nanti nambahkan resolve-nya di sini 431 itu DHCP, itu dapatnya dari DHCP server. Yang kita tambahkan itu yang 100 berapa tadi, 108.13123 itu yang kita tambahkan. Yang 431 tadi itu otomatis itu dapat dari DHCP server. Di sini kemudian kita tambahkan name server di slave-nya, itu tambahkan name server alamatnya dia sendiri, terus juga alamatnya si DNS master. Setelah itu kita masuk ke bin. Jadi sebenarnya sudah dikonfigurasi semuanya, mau tampilkan aja di sini yang di mana nih yang itu bisa kelihatan kan. Jadi bedanya antara yang slave sama yang master. Kalau yang master itu ada ya tipenya master, kalau ini tipenya slave. Untuk yang master itu nanti akan ada perintah di name.com dan lokal itu ada allow transfer, terus yang merujuk ke IP dari DNS slave-nya. Kemudian dari also notify itu juga maksudnya jadi memberitahukan kalau misalkan ada update record di DNS servernya, itu nanti akan dikasih tahukan ke DNS kliennya. Coba kita restart dulu. Setelah kita restart ini yang slave-nya juga setelah kita restart kan tadi udah kita coba tuh ganti yang coba 2. Nanti defaultnya itu ada di varcase bin.
Nah, ya ini jadi nanti kalau misalkan ada update atau apa itu pasti nanti muncul di varlog syslog-nya tadi, nanti di save di DNS slave-nya, karena emang dari servernya tadi ada also notify. Jadi kalau misalkan ada update, ada pembaruan, ada pembaruan di server, nanti otomatis akan kasih pemberitahuan ke DNS slave, dan di DNS slave tadi masuk ke varlog syslog, jadi dicatatnya di sana nanti. Terus nanti yang DNS slave kan cuma kita ngeditnya daemon.com.local itu aja yang kita edit. Terus filenya itu yang file rujukannya itu kan nanti tipenya slave, file rujukannya itu kita rujukan ke defaultnya itu emang di situ varcase bin. Kita nggak bisa ngubah, emang di situ tempatnya varcase bin. Jadi semua file-file yang didapat dari server akan masuk dari DNS masternya tadi, akan dimasukkan ke varcase bin. Jadi kalau kita coba lihat isinya itu emang agak nggak bisa kebaca, emang lah, beda kan hasilnya, itu emang beda. Apanya itu bukan dalam bentuk plain text, jadi bentuknya kode-kode seperti itu, tapi isinya intinya sama dengan file yang ada di server, cuma itu kayak sistem enkripsinya itu. Nah, ini coba kita lookup ke www.mujir.com. Nah, itu satu kan kita nge-resolve-nya ke servernya 1.122, artinya nge-save ke dirinya sendiri. Yang untuk Debian 10 www.mujir.com kita lookup, dan hasilnya itu kita ngambilnya dari DNS dia sendiri 1.123 servernya, kemudian addressnya ya tetap mengarah ke sama 108.122 tuh. Jadi pertama itu ngambil dari dirinya sendiri, baik DNS server yang master maupun yang slave. Kita coba tambahkan. Jadi kalau kita mau uji coba, nanti kita akan stop yang di master. Untuk itu saya akan menambahkan name server yang DNS slave, jadi supaya nanti masih bisa nge-resolve domain. Kita coba bin 19 start, coba kita lookup www.mujir.com, servernya kan ngambilnya dari .122. Kita akan coba dan apakah DNS slave-nya itu benar-benar jalan apa enggak. Kita stop dulu yang bin 9 di server masternya, otomatis kan sudah enggak melayani DNS kan, otomatis yang server utama. Kita coba ini resolve www.mujir.com, dan hasilnya itu servernya mengarah ke .123. Artinya kita nge-resolve domain www.mujir.com itu ke DNS slave sudah, karena DNS slave alamatnya kan 10.252.168.123. Ini menandakan bahwa DNS slave-nya sudah berjalan. Jadi meskipun di server sudah ibaratkan sudah stop atau down, maka kita masih bisa nge-resolve domain itu ke domain slave-nya. Jadi itu gunanya slave, atau dapat dikatakan slave itu sebagai backupan dari DNS utama. Jadi takutnya kan dalam dunia yang nyata atau dalam dunia nyata itu kan memang ditakutkan nanti yang DNS server utama itu tidak mampu menampung banyaknya request, yang otomatis nanti takutnya akan menyebabkan down di server, dan ketika sudah down otomatis layanan DNS nggak jalan. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita sediakan DNS slave, jadi untuk sebagai cadangan. Jadi untuk yang DNS sudah, jadi untuk yang virtual domain udah kita buat, terus sama yang
virtual domain udah kita buat. Ada 3 domain. Satu domain utama mujir.com, virtual domainnya adalah mujir.org sama mujir.edu. Terus dan seterusnya juga sudah jalan. Lanjut ke berikutnya. Jadi kita mau konfigurasi untuk web server. Jadi di sini saya menggunakan Nginx bukan Apache. Kalau kita jadi nanti file-file site yang akan kita buat itu ada di etc nginx slash site available. Jadi kita buat filenya di situ. Jadi secara default ketika sudah kita install itu otomatis sudah kita bisa mengakses halaman web default dari Nginx. Di sini kebetulan kan di sini ada Apache. Apache itu sebenarnya sudah stop, tapi file di var HTML-nya itu masih ada kan. Dan di sini kebetulan indeksnya itu index.html. Index.html namanya emang file yang diarahkan untuk Apache tadi index.html juga. Jadi untuk agar kita benar-benar bisa mengarah ke file defaultnya yang Nginx, jadi kita hapus yang index.html karena memang posisi filenya itu sama, ada di var www.html. Jadi untuk mengarah langsung kita ganti indexnya ke index nginx debian.html. Nah hasilnya seperti ini. Hasilnya udah jalan. Welcome to Nginx, yaitu halaman default dari Nginx. Itu halaman defaultnya Nginx. Lanjut, habis ini kita akan coba konfigurasi untuk virtual host. Jadi kalau di Apache kan kita tinggal edit di default.conf-nya yang ada di etc site available, etc Apache 2 site available. Itu kan kita tinggal buat kayak virtual host sebanyak yang kita inginkan. Jadi kita buat blok virtual host yang kita inginkan. Sebenarnya hampir sama, untuk yang Nginx juga hampir sama. Kita buatnya di etc nginx site available, itu daftar site yang akan kita aktifkan. Cukup ya, pertama itu listen port itu. Jadi sebelum kita nyoba ke nanti buat virtual host, jadi kita akan buat dulu untuk yang user directory. Jadi untuk membuat user directory itu kita hanya perlu menambahkan location saja, di default di etc nginx site available default. Kita cukup menambahkan itu aja. Jadi kita bisa lihat di layar location. Kita bisa menambahkan script itu untuk memungkinkan setiap user memiliki halaman website di directory home masing-masing user. Jadi directory home masing-masing user nanti ada directory namanya public HTML. Jadi di situ akan menjadi dokumen root dari setiap user. Jadi setiap user bisa menampilkan websitenya di directory public HTML. Itu directory public HTML. Jadi kita tambahkan alias. Jadi server name-nya kita arahkan ke www.mujir.com. Jadi server name itu diisikan alamat domain yang akan mengakses website, alamat websitenya, intinya itu halaman website yang akan diakses. Terus jadi seperti katakan sebelumnya bahwasanya halaman atau dokumen rootnya ada di home directory dari masing-masing user /public HTML. Jadi nanti saya akan
buat public HTML di setiap home directory dari user. Jadi untuk menjerat itu secara otomatis, maka kita menambahkan mkdir etc scale, kita buat directory namanya public HTML. Jadi etc scale atau scale itu skeleton atau kerangka. Jadi setiap kita menjalankan perintah add user, bukan user add tapi add user, itu otomatis akan mengcopy directory yang ada di etc scale. Jadi otomatis dikopikan ke directory home masing-masing user. Jadi kita tidak bisa membuat manual. Jadi setiap user yang kita buat otomatis akan memiliki directory public HTML. Nah, ini kok violate, ada violate berarti masih ada masalah konfigurasi, tadi ada yang salah mungkin. Jadi untuk mengeceknya itu bisa, kalau misalkan terjadi violate ini, kita bisa tes pakai perintah nginx. Jadi pakai perintah nginx, engine x min t. Jadi untuk mengecek, nah ini kan ada masalah itu, bisa dilihat itu ada di etc ini d etc site init engine x site available default di line 49. Jadi kita tinggal langsung saja menuju ke error yang ditunjuk. Jadi kita lebih dipermudah dengan menggunakan itu. Kita arahkan ke line yang bermasalah. Nah, di situ ada, itu nggak boleh nyambung itu antara dolar dengan kurung kurawal. Nanti masuk kurung kurawal itu nggak dianggap sebagai pembuka dari block locationnya, malah dianggap dari directory atau locationnya tadi. Jadi kita harus pisahkan spasi. Jadi kita restart, setelah kita save, kita restart, kita coba akses ke Mujir 3. Nah, tadi kan kita udah buat di situ user Mujir 3, terus kita sudah buat file 123. Nah, setelah itu ini menandakan kan sudah berhasil itu. Jadi alamat domain slash tanda kayak apa itu, kayak gelombang tadi, terus nama usernya, otomatis itu akan mengakses directory public HTML dari masing-masing user. Jadi untuk user yang ingin membuat file web ya taruh di situ nanti. Nah, kita lanjut ke membuat virtual host. Ya, untuk virtual host sebenarnya hampir sama, cuma beda script aja. Sebenarnya sama, intinya itu sama. Ada listen ke port berapa, ada dokumen rootnya berapa, ada index, ada server name-nya apa, cuma itu aja. Jadi kita tambahkan itu di etc nginx site available. Jadi kita tambahkan directory di situ, directory site yang akan kita buat. Jadi setiap host akan kita buatkan directory baru di site available, directory site available. Terus tadi kan di situ ada mengarah ke var www mujir.edu. Mujir.edu itu kan directory kan belum ada, kita buat dulu di mkdir var www, terus kita masukkan, tambahkan file index html, karena tadi di file mujir.edu yang di site available itu kan mengarah, dokumen rootnya itu mengarah ke var www mujir.edu, terus indeksnya itu kan ke index HTML, maka kita buat file namanya index HTML. Kita buat index HTML. Jadi kita buat script sederhana, kita buat pembedanya aja tuh antara virtual host itu dengan virtual host yang lain. Itu file-file web sederhana sebenarnya, saya pakai HTML aja, itu cuma untuk membedakan aja antara virtual host yang satu dengan virtual host yang lain. Cukup ditambahkan nama domainnya aja untuk sebagai pembeda. Itu pesannya terserah, bebas saja.
Ya, kita tunggu dulu ya, saya selesai membuat file HTML-nya dulu. Saya buat file HTML-nya dulu. Ya, kalau sudah kita save, Ctrl X, pakai Ctrl X kalau kita pakai editor menu. Habis itu jadi kita untuk yang mujir.org yang di site available kita tinggal copy aja dengan yang mujir.edu karena sama, cuma kita bedain yang root sama yang server name aja, yang lainnya sama. Kita copy biar lebih cepat, kita cuma ganti nama dokumen rootnya apa sama server name-nya. Terus mkdir kan belum kita buat, mkdir var www.mujir.org. Jadi kita juga langsung kopas saja dengan yang index HTML yang ada di directory mujir.edu tadi, karena isinya sama, kita cuma bedakan nama dari domainnya aja. Jadi di HTML kita isi nama domain kita sebagai pembeda, sebagai penanda nanti. Nah, di situ kan sudah kita buat, dan kita pakai ln-s, itu maksudnya kita buat symbolic link. Jadi file yang kita buat tadi yang site available itu nggak akan dijalankan kalau belum ada masuk ke directory site enable yang ada di etc nginx site enable. Jadi untuk agar mengaktifkannya kita pakai symbolic link. Jadi otomatis segala perubahan yang ada di, katakanlah kita buat perubahan di site available default misalkan, otomatis default yang ada di site enable itu otomatis akan berubah juga. Jadi karena yang di enable itu juga mengarah ke file yang sama, alamat yang sama. Jadi ln-s untuk mengaktifkan, jadi membuat symbolic link yang nantinya akan mengaktifkan, jadi memasukkan yang di site enable ke site available ke site enable. Nah, itu udah bisa. www.mujir.edu hasilnya kan tampil website edu. Itu yang org tampilnya org tadi. Jadi sesuai dengan ini, menandakan bahwa virtual host yang kita bangun sudah berjalan. Jadi setiap, walaupun itu virtual domain, jadi kita tetap bisa membuatkan halaman web jadi yang berbeda untuk setiap domain. Jadi dengan virtual domain kita dapat membuat banyak website dengan banyak alamat. Jadi jadi dengan virtual domain itu nggak terbatas satu alamat IP untuk satu website. Nggak, kalau dengan pakai virtual domain, jadi satu alamat IP kita buat domain banyak, virtual domain yang banyak, otomatis kita bisa buat web yang banyak juga gitu loh untuk alamat ini. Nah, selanjutnya kita masuk untuk instalasi mail server. Di sini sudah terinstall Postfix sama Dovecot. Jadi untuk uji cobannya saya pakai Telnet. Jadi yang port 25 itu untuk SMTP. Jadi awalnya kita masuk ke dulu itu mail from RCPT2 data itu pesan yang akan kita kirimkan data. Jadi untuk mengakhiri data kita akhiri dengan titik nanti. Nah, titik itu akhir dari pesan. Untuk keluar itu pakai quit. Nah, quit itu udah keluar.
untuk mengecek apakah pesan yang dikirim dari mail user 1 ke mail user 2 tadi berhasil masuk ke portnya 110, usernya apa, masuk mail user 2, passwordnya mail user 2. Terus RCP apa itu, start itu mengecek seluruh email yang masuk. Itu ada numbernya. Untuk mengakses kita akses RETR, nama atau urutan dari pesannya, nomor dari pesannya. Jadi tadi udah kekirim datanya, udah masuk atau emailnya udah masuk, berarti udah bisa berkirim pesan. Jadi perlu diingat bahwasanya nanti bahwasanya user email tadi di setiap home direkturnya tuh ada direktori maildir. Jadi kita buat otomatis ya, caranya sama seperti kita buat direktori public HTML yang sebelumnya. Kita tinggal buat direktori baru di etc scale. Jadi otomatis nanti setiap ada pembuatan user baru, otomatis maildir akan ikut dikopikan. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang webmail yang kita buat bukan square mail tapi pakai roundcode mail. Ini lebih bagus sih dari segi tampilan, lebih bagus daripada square mail. Kalau square mail kan sederhana tampilannya, jadi masih sederhana. Jadi untuk yang roundcode itu lebih advance, lebih bagus tampilannya. Jadi sama, kita tinggal buat virtual host baru di site available etc nginx site available. Kita buat directory baru namanya mail.mujir, kita buat file baru mail.mujir.edu. namanya bebas sih, saya pilih nama domain supaya lebih mudah diingat aja. Setelah kita jadi konfigurasi sebenarnya itu lumayan panjang sih. Kita download dulu file roundcode-nya, terus kita buat database, kita ekstrak, kita terus install PHP dependency yang dibutuhkan, terus kita buat config filenya. Jadi config filenya itu nanti dibuat by browser, nanti melalui browser. Jadi secara GUI bisa nanti. Jadi cukup panjang prosesnya. Ini saya langsung demokan udah jadinya. Cukup kalau udah berhasil tuh kita ngakses halaman mujir.com akan masuk ke roundcode nanti. Roundcode-nya, file halaman roundcode-nya. Udah bisa. Habis ini saya akan coba kirim email. Kita klik icon pesan compose tadi, kita masukkan mail user 2. Jadi kita akan berkirim pesan dari mail user 1 ke mail user 2. Terus ini kasih subjeknya. Bebas untuk subjeknya, kayak kirim pesan biasa, kayak Gmail, kirim di Gmail itu sama aja. Ini coba untuk percobaan aja, apakah bisa berkirim pesan atau belum. Tapi kalau dilihat tadi dari kita akses telnet udah bisa, otomatis seharusnya udah bisa kita ngirim pesan di sini. Ini masuk ke folder send, otomatis menandakan bahwa pesannya udah terkirim. Kita coba cek apakah udah masuk. Kita login dulu ke mail user 2. Masuk ke mail user 2, passwordnya sama, mail user 2. Login. Itu masuk, ada di pesan inbox. Udah masuk. Selanjutnya saya akan coba cek ngirim pesan dari sebaliknya, jadi dari mail user 2 ke mail user 1. Isikan alamatnya. Jadi add itu, jadi misalkan mail user 1 add domain. Domain itu nanti tergantung sistem mail yang kita masukkan, karena pas instalasi kan ada namanya sistem mail name. Itu add-nya, jadi nama domain setelah add itu adalah sistem mail name yang kita daftarkan pada saat instalasi. Kita coba kirim pesan, send, ada pesan successful.
Kita logout, habis ini udah masuk ke folder send, otomatis pesan sudah terkirim. Kita logout, kita coba cek di email user 1 apakah kesan sudah diterima atau belum. Itu udah muncul inbox 1, pesannya udah masuk. Jadi webmail sudah kita bangun dengan Rongkop, berarti sudah berhasil, udah bisa berkirim pesan ya. Dari sini cukup.